Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Puspa Indah, NIM 119202227 dari kelas PAI 5A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi pertama matkul Ilmu Pendidikan Islam, yakni dasar dan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu dasar pendidikan Islam. Setiap ilmu tentu memiliki dasar atau asas. Dasar ini ibarat fondasi yang menjadi landasan untuk berdirinya sesuatu. Pendidikan ibarat sebuah bangunan. Jika ia ingin kokoh, maka haruslah memiliki dasar yang bisa menopang dan menyangganya. Karena hal ini itu penting karena dasar digunakan sebagai acuan dan praktik dalam pendidikan. Menurut Hasan Langgulung, bahwa dasar pendidikan Islam terdapat 6 jenis, yaitu historis, sosiologis, ekonomis, politik, administrasi, psikologi, dan filosofis. Namun pendapat Hasan ini menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir dinilai agak sekuler, karena menurut keduanya bahwa dalam Islam dasar operasional segala sesuatu yaitu agama. Sebab agama menjadi bingkai bagi segala aktivitas yang bernuansa keislaman. Oleh sebab itu, dasar operasional pendidikan yang ke-6 tersebut perlu ditambahkan dasar satu lagi, yaitu dasar agama. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dasar pendidikan Islam dapat dibagi dua, yaitu yang pertama dasar ideal pendidikan Islam, di mana ini bisa juga disebut sebagai dasar religius, dan yang kedua yaitu dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama ialah dasar religius. Dasar religius ini bersumber dari beberapa sumber, diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai yang absolut, yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia, dan Allah pula yang mendidik manusia, di mana misi pendidikan telah termaktub di dalam Al-Quran dan tidak ada satupun persoalan yang luput dari jangkauan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. Yang kedua ialah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses perubahan kehidupan sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Adapun konsepsi dasar pendidikan yang dicetuskan dan dicontohkan Nabi pada umumnya memiliki corak, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian secara universal mencakup dimensi kehidupan apapun yang berguna untuk kegembiraan dan peringatan bagi umatnya. Kemudian apa yang disampaikan merupakan kebenaran yang mutlak. Lalu selanjutnya perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswatun hasanah bagi umatnya. Dan yang terakhir ialah masalah teknis dan praktis dalam melaksanakan pendidikan Islam diserahkan kepada umatnya sendiri secara langsung gitu, baik strategi, pendekatan, metode maupun teknik pelaksanaannya. Dasar yang ketiga yaitu perkataan sahabat Nabi. Perkataan mereka dapat dijadikan pegangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan pernyataan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Kemudian dasar yang keempat yaitu filsafat Islam. Karena dalam filsafat Islam ini dijumpai beberapa pembahasan tentang masalah ketuhanan, alam, jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Pembahasan tentang ilmu pengetahuan ini dalam filsafat Islam itu tidak ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, karena semua ilmu itu pada hakikatnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ialah kemaslahatan masyarakat. Ketentuan yang dicetuskan berdasarkan kemaslahatan masyarakat ini memiliki kriteria, diantaranya yaitu apa yang dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan, kemudian bersifat universal, dan tidak ada pertentangan dengan nilai dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar pendidikan Islam yang selanjutnya ialah nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Namun tidak semua nilai tradisi dalam masyarakat dapat dijadikan dasar ideal pendidikan Islam. Ada beberapa kriteria yang harus dimilikinya, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan ketentuan, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua yaitu tradisi yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang sejahtera, serta tidak mengibatkan kedurhakaan, kerusakan maupun kemadorotan. Kemudian yang terakhir yaitu ada hasil pemikiran muslim atau ijtihad. Tujuan dilakukannya ijtihad ini
adalah untuk dinamisasi, inovasi, dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa depan pendidikan yang lebih berkualitas. Contoh dari ijtihad ini yaitu diantaranya diperbolehkannya seorang guru menerima upah, kemudian ada ketetapan para ulama terhadap materi pendidikan Islam dari materi Al-Quran, hadis, dan ilmu agama lainnya boleh ditambah dengan materi lain seperti ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu falak, ilmu hayat, maupun ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Setelah sebelumnya membahas dasar religius yang menjadi dasar dalam pendidikan Islam, selanjutnya yaitu yang kedua ialah dasar ilmu pengetahuan. Dasar ilmu pengetahuan ini merupakan dasar nilai guna dan manfaat yang terdapat dalam setiap ilmu pengetahuan, baik kepentingan pendidikan maupun pengajaran, di mana ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, yang memiliki manfaat masing-masing, di mana hal tersebut harus digunakan sebagai dasar ilmu pendidikan Islam. Yang pertama ada ilmu sejarah, dan dengan mempelajari ilmu sejarah maka akan diketahui kemajuan dan kemunduran sebuah kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam rangka memprediksi dan merancang masa depan. Yang kedua ada ilmu sosial dan budaya. Dasar ini akan memberikan informasi yang berasal dari gejala sosial dan budaya yang diperlukan dalam rangka menyusun konsep pendidikan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada ilmu ekonomi. Diperlukan dalam rangka memberi perspektif tentang potensi-potensi finansial, menggali dan mengatur sumber-sumber, serta mempertanggungjawabkannya terhadap rencana dan anggaran pendidikan. Yang keempat ada ilmu politik. Diperlukan untuk kegiatan pendidikan karena akan memberikan jaminan dan dukungan atas berlangsungnya kegiatan pendidikan sesuai dengan cita-cita dan ideologi yang ingin diperjuangkan. Dengan ilmu politik, maka dapat dirumuskan berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan tentang berbagai aspek pendidikan, seperti pembiayaan kurikulum, pengadaan guru, pengadaan buku ajar, dan pengadaan bangunan, serta infrastruktur pendidikan. Selanjutnya ada ilmu administrasi. Ilmu ini diperlukan sebagai dasar bagi perencanaan berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan. Dengan dasar ilmu administrasi dapat dilakukan pengelolaan secara sistematik dan terencana tentang sarana prasarana, keuangan, kepegawaian, kegiatan belajar mengajar lainnya. Yang terakhir yaitu ada ilmu psikologi. Ilmu ini menjadi dasar yang memberi informasi tentang watak pelajar-pelajar, guru, dan cara-cara terbaik dalam praktek pencapaian dan penilaian serta pengukuran secara bimbingan. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak pihak yang ikut terlibat. Di antaranya yang pertama yaitu perbuatan mendidik itu sendiri. Maksudnya ialah seluruh kegiatan, tindakan maupun perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik. Yang kedua ada anak didik atau peserta didik. Adalah sekelompok orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Anak didik ini adalah sebagai objek yang terpenting dalam pendidikan, di mana mereka menjadi sasaran dalam praktek pendidikan untuk membimbing mereka kepada tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Yang ketiga, ada dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar dan sumber pendidikan Islam sendiri ialah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan tujuannya ialah membentuk peserta didik memiliki kepribadian muslim yang berciri-ciri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah yang wajib maupun sunnah, berakhlakul karimah, taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulullah, dan melaksanakan hukum-hukum Islam dengan baik dan benar, serta memelihara persatuan kaum muslim. Yang keempat yaitu pendidik. Merupakan subjek yang melaksanakan pendidikan Islam yang memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar. Pendidik ini bisa berupa guru, ustadz, kiai, dosen, maupun lain sebagainya. Yang kelima ada materi pendidikan Islam. Adalah bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun untuk disajikan ataupun disampaikan kepada peserta didik dalam belajar. Yang keenam ada media pendidikan Islam. Merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pendidikan dari pengirim, dalam hal ini guru, kepada penerima, yakni siswa,
yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, maupun minat sehingga terjadi proses belajar mengajar dalam pendidikan yang efektif. Selanjutnya yang ketujuh yaitu metode pendidikan Islam, yaitu cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidikan untuk menyampaikan bahan ataupun materi kepada peserta didik. Metode dapat mengolah, menyusun, menyajikan materi pendidikan Islam agar materi tersebut dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Yang kedelapan ada evaluasi pendidikan, yakni penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Maksudnya yaitu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. Lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, hendaklah diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat lagi dalam belajarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dasar dan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.